Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin. Ayah bunda pengurus posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, memuji dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Allah berikan cuma-cuma kepada kita semuanya tanpa pernah kita memintanya. Dan juga nikmat yang tidak kalah penting, yaitu nikmatu majlisil ilmi. Nikmat Allah berikan kesempatan kita untuk duduk di majlis ilmu. Itu nikmat yang cukup besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan nikmat terbesar setelah nikmat tauhid adalah nikmat mendapatkan ilmu. Karena ketauhidan kita kepada Allah tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diiringi dengan keilmuan. Makanya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimallahu ta'ala mengatakan bahwa hajatuna ilal ilmi ahwaj. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih tinggi min hajatina ila ta'am wasyarab, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Karena kalau makanan dan minuman hanya kita butuhkan dalam sehari 2 atau 3 kali. Tapi kalau kebutuhan ilmu dalam 1 hari atau dalam kehidupan seorang itu selalu dibutuhkan selama dia menghembuskan nafas. Karena makan butuh ilmu, minum butuh ilmu, bahkan berjalan butuh ilmu, duduk butuh ilmu, dan apapun kita butuh ilmu. Makanya nikmat thalabul ilmi ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan mensyukurinya Allah istiqomahkan kita, berikan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk kita mencari ilmu. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam tercurah juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita sekeluarga menjadi pengikut beliau sampai nyawa terlepas dari tubuh kita semuanya. Amin. Melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang solih atau tamannya orang yang soleh. Luar biasa ya kalau orang soleh itu punya taman tersendiri, ya. Taman itu memang butuh, ya, kebutuhannya sangat diperlukan, keberadaannya dibutuhkan untuk kita berrekreasi, untuk kita rehat. Dan ternyata Imam An-Nawawi mengetahui bahwa rehatnya orang soleh itu beda dengan rehatnya orang umum. Kalau orang umum mungkin ke kebun binatang, ya kan? Mungkin ke mall atau mungkin ke tempat yang lain. Tapi kalau tamannya orang soleh adalah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Nah, kita alhamdulillah sudah di bab yang kedua daripada silsilah tamannya orang soleh itu. Di pertemuan atau di bab yang pertama kita telah mempelajari tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap
amal perbuatan. Ya. Dan alhamdulillah ada 11 atau 12 Pak. 12 hadis ya yang berbicara tentang keikhlasan atau menghadirkan niat dalam perbuatan. Sekarang kita beranjak ke bab yang kedua, bab yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, ya, yaitu babut taubah, bab pertaubatan, bab taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala berkata, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Para ahli ilmu berkata, taubat itu hukumnya wajib bagi orang yang melakukan dosa. Jadi orang yang melakukan dosa wajib baginya untuk bertaubat. Dan di sini sebutkan min kulli dzambin, berarti setiap dosa, baik besar maupun kecil. Maka tidak boleh menyepelekan yang namanya dosa itu, Pak. Gitu ya. Kecil pun kalau tidak sengaja atau sengaja dilakukan harus segera bertaubat. Karena dia wajib hukumnya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaku bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Kalau dosa itu kok berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan hak anak Adam, bukan sesama manusia berarti dosanya. Dosa itu antara dia dengan Allah, maka syarat taubatnya ada 3. Syarat taubatnya ada 3. Dosa antara dia dengan Allah. Yang pertama, ahaduha an yuqli'a anil maksiyati. Yang pertama, dia harus menghentikan kemaksiatannya. Syarat taubat itu harus menghentikan dosa, Pak. Kalau orang ngaku bertobat tapi dosanya nggak dihentikan, berarti tidak benar taubatnya. Harus dihentikan seketika itu juga kalau dia memang mau bertaubat. Itu syarat yang pertama, kata Imam An-Nawawi. Watsaniyu, dan syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha, dia harus menyesal telah melakukan dosa tersebut. Habis dia putus dosanya, tidak dilakukan lagi, kemudian ada penyesalan. Ya, harus menyesal, Pak. Karena penyesalan itu menunjukkan benar tidaknya kesungguhan taubatnya. Orang kok taubat kemudian tidak menyesal, nah itu kemungkinan dia tidak serius dalam bertaubat. Maka harus penyesalan, karena penyesalan itu menunjukkan kesungguhan. Kalau kita mau minta maaf, ya kan, harus ada menyesal kan gitu. Sehingga orang yang terzalimi, dia yakin, oh ternyata dia memang sudah menyesal atas perbuatannya. Ini dibayangkan, coba kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyesal tapi dia mengaku tobat, kira-kira gimana kan gitu. Kita aja manusia, kalau ada orang yang minta maaf, kemudian dia tidak menyesal, kita akan beranggapan, oh ini nggak serius minta maafnya, gitu. Oh nggak ada penyesalan, ini guyu misal begitu kan, tertawa. Tapi dia harus menunjukkan rasa sedih, penyesalan, minta maaf sesungguhnya, baru menunjukkan bahwa dia serius. Watsalitsu, dan syarat yang ketiga, kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam, bertekad, ya, bulat, tidak mengulangi kesalahannya selama-lamanya. Harus ada niat, ya, harus ada azam dalam hatinya untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Saya bertobat kepadamu ya Allah, saya tidak akan mengulangi ini selama-lamanya. Harus ada niat
tekad yang bulat begitu, Pak. Fa in fuqida ahadu tsalatsa lam tasihha taubatuhu. Kalau satu dari 3 syarat tadi tidak ada, artinya salah satu saja tidak ada, Pak, lam tasihha taubatuhu, tidak disebut benar taubatnya itu, Pak. Nah, taubatnya berarti tidak benar, hanya taubat sambel, ya kan? Memang hari ini dia kepedesan dan dia tidak mau lagi, tapi 1 hari atau 2 hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya ada sambel, dia makan sambel lagi. Ya, mohon maaf ya, sambel, Pak ya. Nah, tayyib. Nah, wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaku bi adamiyin fasyurutuha arba'ah. Itu tadi syarat kalau dosa antara dia dengan Allah, meninggalkan kewajiban, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi kalau dosa itu kaitannya dengan sesama manusia, maka syaratnya kata Imam Nawawi ada 4. Hadhi ats-tsalatsa, yang 3 yang tadi, Pak. Apa Pak tadi, Pak? Menghentikan dosa atau meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesalinya. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Nah, yang keempat berarti kalau dosa itu kaitannya dengan manusia, wa an yabra'a min sahibiha. Dia harus berlepas diri dari orang yang dizaliminya. Fa in kanat malan, kalau bentuknya adalah harta, mal, uang, au nahwahu, atau yang semisalnya, raddahu ilaihi. Bentuk berlepas diri apa? Dikembalikan. Misal dia mencurinya, merampoknya, atau mungkin ngutil, ya. Ya, ngutil itu berarti ngambil tanpa pengetahuan, ya. Tapi dia biasanya tetap bayar gitu ya, tapi ngambil barang yang lain, kan itu maksudnya. Itu dalam bahasa kita pantura ngutil, Pak ya. Ngambil lah gitu kan. Nah, maka dia harus mengembalikannya. Itu kalau kaitannya dengan harta benda. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau kaitannya dengan tuduhan qadhaf yang dipelajari di kebundaan, qadhaf berarti tuduhan berzina, ya. Nah, maka dia harus mencabut tuduhan itu, atau dia meminta maaf dari tuduhan yang pernah dia lakukan kepada sesamanya. Itu kalau kaitannya dengan tuduhan. Dan tidak sepele ya menuduh berzina itu, Pak. Masya Allah ya. Itu dibahas di kajian Bunda itu ya. Hukumannya pun tidak sepele ya, Bu ya. Hukumannya tidak sepele. Bahkan yang paling berat adalah kalau orang berzina, karena dituduh berarti dia sudah dipastikan dia berzina, maka dia harus dirajam, ya, dirajam. Yang dituduh zina harus dirajam kalau memang ada saksi 4 orang. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau kaitannya dengan ghibah, ya, dibicarakan aibnya. Ghibah itu membicarakan aib seseorang, Pak. Meskipun itu benar, yaitu namanya ghibah. Kalau membicarakan aib dan itu bohong, berarti dusta namanya, berbohong. Tidak benar berarti dia berdusta. Kalau ghibah itu memang aib itu ada pada seseorang, kemudian diomongkan ke orang lain. Itu namanya ghibah. Kalau namimah itu mengadu domba, membawa omongan orang lain ke yang lainnya dengan maksud ingin mengadu domba, itu namanya namimah. Tapi kalau ghibah adalah membicarakan aib orang lain. Kalau dosanya adalah ghibah berarti apa? Istahallahu minha. Dia harus segera minta maaf, ya, kepada orang yang dighibahi. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub, dan wajib bagi seorang itu untuk bertaubat dari seluruh dosa.
Fa in taba min ba'diha sahhat taubatu. Kalau dia bertaubat dari sebagian dosa, kira-kira gimana? Beliau mengatakan sahhat taubatu, benar taubatnya, tidak masalah. Inda ahlil haq, menurut sebagian ahli ilmu, min dzalika dzunub, dari dosanya. Wa baqiya alaihi al-baqi, tetapi kalau yang belum ditaubati, misal dia punya dosa mencuri, kaitannya berarti dengan uang. Dia punya dosa tuduhan, dia punya dosa ghibah. Dia bertaubat hanya dari ghibahnya, maka dosa yang tuduhan dan dosa mengambil harta benda orang lain ya masih ada pada dia. Nah gitu Pak. Tapi taubatnya akan ghibahnya tadi sudah selesai insyaallah. Gitu Pak ya. Jelas ya. Wa qad tadhahara dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan dari ijma' para ulama umat itu sangat banyak sekali terkait dengan wajibnya bertaubat. Dan kemudian pensyarah hadis atau pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau membawakan perkataan Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali, Pak. Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, "At-taubatu awwalu manazilis sa'irin ila maqami sidqin inda malikin muqtadir. Wa bidayatus salikina ila daril akhirah." Beliau rahimallahu ta'ala berkata, taubat itu adalah awwalu manazil, langkah awal, as-sa'irina ila maqami sidqin inda malikin muqtadir, langkah awal bagi orang yang ingin menuju maqam mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, di sisi Allah Sang Raja dan Yang Maha Kuasa. Jikalau orang itu mau menuju maqam tertinggi, Pak, memang langkah awal adalah pertaubatan. Harus bertaubat dulu. Kenapa harus bertaubat? Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia harus bertaubat. Gak mungkin ada orang yang terlepas dari kesalahan. La yumkin abadan abada. Gak mungkin, Pak ya. Gak mungkin selama-lamanya. Gak ada. Pasti setiap orang keluar dari pintu rumahnya itu juga bisa bermaksiat langsung. Membuka jendelanya sudah bisa bermaksiat. Hanya manusia tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya kesalahan. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Dan taubat adalah langkah awal bagi orang yang ingin menuju maqam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah bagi orang yang ingin menempuh negeri akhirat, maksudnya surga. Wa 'ala ar-raghmi min annaha al-bidayah fahiya kadzalika al-wasat wan nihayah fala yufariq wal 'abdu as-salik. Meskipun dia disebut sebagai langkah awal bagi orang yang ingin menuju makom tertinggi, tapi dia juga butuh di pertengahan dan di akhir. Jadi selama perjalanan manusia ingin menuju makom tertinggi di sisi Allah, itu taubat selalu diperlukan. Di awal, di tengah, maupun di akhir. Di tengah-tengah perjalanan ya. Karena manusia itu, misal dia di awal dia sudah bertaubat, tapi tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah hidupnya dia melakukan kesalahan lagi. Terus apakah dia tidak butuh taubatnya? Nah, bahkan kalau sudah di tengah-tengah dia butuh, apalagi di akhir, Pak. Ya, karena al-ibratu bil khawatim, kan begitu ya. Ibrah, pelajaran yang diambil dari seorang itu adalah di belakangnya, Pak. Dia di awal, di tengah, orang yang soleh. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Itu kan bisa dilihat di akhir hidupnya. Seorang itu dilihat di akhir hidupnya. Kalau akhir hidupnya dia baik, dia disebut orang yang baik, kan gitu ya.
Meskipun di awal dia orang baik, tapi di akhir hidupnya dia jadi orang yang buruk, pasti orang menilai dia orang yang buruk. Maka taubat itu sangat diperlukan, meskipun dia memang adalah langkah awal, tapi tetap dibutuhkan di tengah dan di akhir, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan setiap hamba fala yufariq wal abdu as-salik, setiap hamba itu tidak mungkin bisa melepaskan atau memisahkan taubat itu di awal, di tengah dan di akhir. Wala yazalu fiha ilal mamat, bahkan dia harus senantiasa membawa taubat itu sampai mati. Kemudian beliau mengatakan fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuhu. Taubat itu adalah permulaan langkah seorang hamba dan akhir bagi perjalanan seorang hamba. Wa hajatuhu ilaiha fin nihayah dharuratun. Nah, tadi yang sebagaimana saya sampaikan. Hajat seorang hamba membutuhkan taubat di akhir, dharuratun, itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan dia fil bidayah, di awal. Meskipun di awal dibutuhkan, tapi di akhir bahkan lebih dibutuhkan. Itu kata Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa bidayatuha nadamun yuwarrisu azman wa qasdan. Taubat kalau di permulaan itu adalah seperti sebuah penyesalan yang dengan penyesalan itu menghasilkan tekad dan tujuan. Berarti memang harus ada permulaan dulu, Pak. Dia menyesal, kan tadi syaratnya salah satunya ada penyesalan. Nah, penyesalan itu akan mewariskan kepada dirinya tekad, wa qasdan, dan juga tujuan, maksud daripada pertaubatannya dia. Wa ilmun bi annal ma'asiyah hijabun bainal abdi wa rabbih. Dan juga akan menghasilkan sebuah ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang maksiat itu akan menghalangi dia, menjadi hijab dia antara menjadi hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menyesal dan akan menghasilkan ilmu. Oh iya, ternyata memang kalau dosa itu, maksiat itu akan menjadi penghalang, Pak, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhra'u ilan najati wassalamah, maka kemudian dia akan bersegera menuju keselamatan dan menuju an-najah, kesuksesan, ya. Wala manja minallahi illa ilaihi, dan tidak ada jalan keselamatan kecuali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bertaubat juga akan menyebabkan seseorang itu punya sifat khauf di sini, warroja, adanya rasa takut, warroja, dan harapan. Jadi, kalau orang itu bertaubat, ya, berarti kan dia telah mengilmui kemaksiatan, maka muncul berikutnya sifat khauf. Khauf itu tidak boleh, Pak. Salah satu rukun ibadah itu kan harus ada khauf, ya kan? Rukun ibadah itu salah satunya adalah khauf. Kalau orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada rasa takut, nah ini kurang, ya, dari ibadahnya itu. Rukun berikutnya adalah roja, harapan. Orang tidak pernah berharap pahala dari Allah, tidak pernah berharap surga, maka ini juga bisa mengurangi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Kemudian kita kembali kepada perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang pertaubatan dan syarat-syarat taubat, beliau biasa cara beliau menulis kitab ini itu membawakan ayat-ayat dulu baru hadis-hadis. Ayat yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'a. Dan bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jami'al mu'minina bitaubah, seluruh kaum mukminin untuk bertaubat. Wajib berarti, Pak. Al-amru, karena kaidah usul al-amru yaktadzi al-wujub. Perintah itu dalam setiap hadis, setiap ayat itu menunjukkan wajib. Itu kaidah usulnya gitu, Pak. Kecuali ada qarinah, ada hal-hal yang mengeluarkan dia dari kewajiban. Misal Nabi menyuruh untuk istinsyaq atau istinsar, berkumur dan menghirup air, mengeluarkannya dari hidung. Itu kan perintah kan, Nabi merintahkan itu. Tapi ternyata ada qarinah yang lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak menjadi wajib. Perintah itu hanya sekedar menjadi sunnah. Tapi kalau taubat ini tidak ada qarinah yang menyelewengkan dia dari kewajiban, maka perintah taubat di sini hukumnya wajib. Atau firman Allah berikutnya, wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar, minta ampun kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ada dua perintah, Pak. Beristighfar, minta ampun, dan bertaubat kepadanya. Istaghfiru rabbakum minadz-dzunub as-salifah wa tubu ilaihi fima tastaqbilunahu. Jadi di ayat ini ada perintah untuk meminta ampun kepada Allah dari seluruh dosa-dosa yang dahulu dan bertaubat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang mungkin akan dilakukan. Nah, keterangannya di sini begitu ya. Taubat itu berarti harus selalu ada, Pak. Ya, harus selalu ada. Hud ayat 3 tadi ya. Ada firman Allah berikutnya, At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Taubat nasuha ihtalafat ibaratus salaf fi makna taubatin nusuh. Para salaf itu berbeda pendapat. Apa makna taubat nasuha itu ya? Taubatan nasuha itu artinya seperti apa? Banyak sekali ibarat dari para salaf, Pak. Hatta balagat bid'an wa ishrina qaulan, sampai ada sekitar 23 sampai 29 ibarat atau definisi dari taubat nasuha itu. Wa ma'aluha ila syai'in wahid, tapi esensinya, kembalinya, hasilnya dari 29 ibarat tadi ya sama ya. Sama, Pak ya. Ibaratnya adalah sama, yaitu intinya taubat harus memenuhi 3 persyaratan ya. Dia harus menghentikan seluruh dosanya, dan dia harus bertekad bulat untuk meninggalkan dosanya. Kemudian apa, Pak, tadi, Pak? Dia harus menyesalinya, dan ada tambahan lagi, yaitu takhlisuha minasyawaib. Ada rasa ikhlas, ada sifat ikhlas. Dan ini termasuk tambahan yang disebutkan oleh oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Di antara syarat berikutnya itu harus ada ikhlas. Jadi meninggalkan, kemudian penyesalan, kemudian tidak mengulanginya. Yang awal justru harus ikhlas.
Karena ikhlas itu kan syarat diterimanya amal, dan taubat itu kan amal kan gitu. Maka harus ada keikhlasan. Dan di sini disampaikan, di syarah di sini disampaikan bahwa tidak benar ya pandangan atau pendapat para juhal, para orang-orang yang jahil itu, bahwa nasuha itu ismu rajulin, nama seseorang ya. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahumullah an yatubu kataubatihi. Jadi ada seorang namanya Nasuha, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi-nabi supaya memerintahkan Nasuha tadi untuk bertaubat. Nah, maka bertaubatlah wahai orang beriman seperti taubatnya Nasuha gitu ya. Nah, itu tidak benar ya. Nasuha itu bukan nama seseorang ya. Wa hadza jahlun bit tafsiri wal hadisi wal fiqhi wa ma'anil Qur'an. Masyaallah. Dia orang yang mengatakan Nasuha itu adalah nama seseorang di zaman Nabi, berarti dia tidak tahu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan makna Al-Quran. Kita ke hadis. Hadis yang pertama dari bab At-Taubat. Tapi dalam kitab ini hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, namanya telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, Abdullah bin. Nah inilah kajian kalau sama bapak-bapak ya begini kan. Abdullah bin siapa Pak? Sakhar, alhamdulillah, masya Allah. Abdullah bin Sakhar. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan beliau? 5.000 lebih. Nah, masya Allah, cerdas. Makanya antum diterima di Kutab kan ya. 5.374 hadis. Yang kedua Aisyah. Berapa? 2.000 lebih. Nah, kelas ya, kita tinggalkan. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar. Hadis kok saya mendengar itu tingkatannya lebih tinggi daripada qala Rasulullah. Gitu Pak ya. Itu kalau tingkatan hadis. Sami'tu itu tingkatannya lebih tinggi. Karena berarti dia mendengar dengan pendengarannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Rawahu al-Bukhari. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah ya, wallahi. Kalau ada lafzul jalalah sebelumnya ada wawu, berarti wawunya ini wawu qasam. Maka bacanya wallahi, bukan wallahu, bukan wallaha ya. Karena wawu qasam itu dia harus memajrurkan isim setelahnya. Kata benda setelahnya atau lafzul jalalah setelahnya ya. Demi Allah, sesungguhnya saya, kata Nabi, la astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, aksar min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali beristighfar dan bertaubat, lebih dari 70 kali Pak, dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Subhanallah ya, masya Allah. Ya, ada, sebelum kita masuk ke faedah yang bisa kita ambil fikih hadisnya, di sini ada kata wa atubu ilaihi, dan saya bertaubat kepadanya. Seakan-akan ada iskal di sini, ada sesuatu yang meragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak maksum, kan begitu Pak ya? Wa qad istushkila wuqu'ul istighfar wa taubatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'sumun. Ada iskal di sini, ada pertentangan
Berarti Nabi bukan maksum dong. Wong Nabi istighfar sama bertaubat kepada Allah. Apakah benar perkataan seperti ini? Ya, jawabannya tentu salah ya. La iskal. Tidak ada iskal di sini, Pak. Ya, tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan ya. Fa inna dzalika min sunanil mursalin. Karena taubat, istighfar itu adalah sunnah para rasul. Sunnah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Fahum asyaddun nasi ijtihadan fil ibadah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat gigih dalam beribadah. Ya. Sangat gigih beribadah dan sangat gigih dalam taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dicontohkan oleh bapaknya para nabi, dicontohkan oleh bapaknya manusia, Nabi Adam. Lihat perkataan beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, Nabi Adam setelah memakan buah larangan ya, disebut buah khuldi sebagian manusia ya kan. Padahal yang mengatakan buah khuldi itu adalah syaitan atau iblis ya. Buah keabadian. Apakah memang dia buah keabadian? Wallahu ta'ala alam. Tidak disebutkan demikian ya. Yang disebutkan adalah pohon ini pohon larangan. Kalau Anda makan fatakuna minadz zalimin, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Setelah Adam memakan buah tersebut dan terlepaslah seluruh pakaiannya bersama istrinya, maka kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat. Ya. Fatalaqqa Adam mir rabbih. Maka kemudian Adam bertalaki kepada Allah, fataba alaihi, dan bertaubat kepadanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha rahim. Adam mencontohkan kita, Pak, bertaubat. Al-Baqarah 37. Atau juga Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, beliau berkata dalam Al-Baqarah 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Rabb, kami jadikan kami muslimaini laka, orang yang berserah diri kepadamu. Ibrahim kurang berserah diri apa, Pak? Ya kan? Coba, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim tidak berserah diri kepada Allah, tidak Islam, tapi masih berdoa begitu ya. Kita yang kadang nggak tahu kan kita, tapi pernah nggak kita berdoa begini, Pak? Ini luar biasa loh, Pak. Ya. Nabi Ibrahim, maka memang pantas beliau menjadi Abul Anbiya, ya. Abul Anbiya. Wa min dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan perlihatanlah kepadaku manasikana, manasik kami, nusuk, tata cara beribadah haji dan korban. Wa tub alaina, dan terima tobat kami. Oh, Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim masih bertaubat kepada Allah, bahkan berdoa, terimalah tobat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, mirip dengan Nabi Adam tadi. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Dipuji Allah, Pak. Ya, tawwab dan juga rahim. Allah itu kan maha rahim. Ya Allah, engkau kan maha rahim ya Allah. Terima taubatku nih ya gitu. Dan engkau juga maha penerima taubat. Tidak masalah, Pak. Antum boleh mengatakan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Antal Ghaffar, ighfir lana. Antar Rahman, irhamna. Antar Rahim, irhamna. Antat Tawwab, tub alaina. Enggak apa-apa begitu.
Atau antum apa misal, Pak? Antar Razzaq urzuk. Nah, engkau adalah zat yang maha pemberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Nah, tidak masalah begitu, Pak. Dan itu suka Allah. Ya, Allah itu cinta kalau ada hamba itu berdoa kepadanya dengan menyebutkan pujian-pujian begitu. Dan dicontohkan dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Atau Musa alaihi salam, ya, beliau berkata, atau disebutkan perkataan beliau dalam surat Al-A'raf ayat 143, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Falamma afaqa, ketika Musa terbangun dari pingsannya, kan Musa minta kepada Allah untuk Allah memperlihatkan diri. Tapi Allah mengatakan, sungguhnya engkau tidak mungkin bisa melihatku, wahai Musa. Tapi lihatlah gunung itu. Kalau gunung istaqarra makanuhu, dia masih dalam keadaan bentuknya begitu, tidak pecah, maka kamu nanti bisa melihatku. Maka kemudian gunung tersebut pecah, ya, meledak. Melihat ledakan itu Nabi Musa sampai pingsan. Falamma afaqa, maka ketika dia sadar dari pingsannya, dia mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, saya bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan saya termasuk orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang pertama kali beriman. Musa mengatakan tubtu ilaika alaihi salam, beliau mengucapkan saya bertaubat kepadamu. Jadi taubat itu, Pak, sunanul mursalin, sunnahnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada iskal bahwa Nabi kemudian disebut sebagai tidak maksum gara-gara beliau mengatakan saya beristighfar kepada Allah dan bertobat sebanyak 70 kali, tidak menghilangkan kemaksuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari dosa. Khusus Nabi, Pak, ya. Kalau habaib tidak. Ya, habaib tidak. Maka kemudian Syekh pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini beliau mengatakan wa Muhammadun khatimul anbiya'i afala yakunu abdan syakura. Dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Nabi-nabi telah menunjukkan pertaubatan mereka. Apakah Nabi Muhammad sebagai penutup nabi tidak boleh beliau menjadi hamba yang bersyukur? Nahiyak an istighfaruhu wa taubatuhu sallallahu alaihi wasallam tashri'un li ummatihi kama bayyanahu haditsul Aghar Ibni Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala al-ati. Terlepas dari itu, nahyak itu apa? Terlepas dari itu, gitu ya. An istighfaruhu wa taubatu tashri'un li ummati. Terlepas bahwa Nabi itu memang ingin menjadi hamba yang bersyukur, taubat dan istighfar itu memang syariat bagi umatnya, begitu. Sebagaimana yang akan disampaikan hadis yang akan datang insyaallah, hadis yang ke-14. Tapi sebelum itu kita ambil fiqhul hadis. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, jawazul qasam ala syai' ta'kidan lahu wa illam yakun indas sami' fihi syak. Diperbolehkannya bersumpah dengan atau atas sesuatu ta'kidan lahu sebagai penguat, Pak. Lebih-lebih kalau orang yang mendengar itu ada syak, ada keraguan-raguan. Jangan ngajak ngomong seseorang gitu kan, tapi sing diajak ngomong kok ketok ayo ora mantep gitu kan. Antum boleh wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, boleh, Pak. Tapi jangan banyak-banyak bersumpah, Pak, ya kan? Karena bahaya bersumpah itu kan. Boleh. Itu kalau memang yang diajak bicara adalah orang yang syak. Atau sumpah juga boleh dilakukan kalau ingin menunjukkan bahwa yang dibicarakan itu sesuatu yang sangat penting. Karena tidak mungkin orang itu bersumpah kok dengan sesuatu yang sepele. Demi Allah, tahu mercon enak, enggak mungkin, Pak, ya kan? Jarang, ya kan? Mosok tahu mercon kok ya sampai bersumpah kan, enggak mungkin, ya.
demi Allah minduan, nggak perlu lah Pak ya. Kalau hal-hal yang sepele begitu nggak perlu sampai bersumpah. Dan Allah kalau bersumpah dalam Al-Quran pasti halal itu besar. Wasyamsi wadduhaha wal asr, demi waktu asar, demi asyams, demi apa, wan najmi idza hawa, demi najm, demi bintang ya. Demi hal-hal yang besar Allah bersumpah. Enggak, atau setelah Allah bersumpah dengan hal-hal yang besar, Allah pasti akan menyampaikan hal yang besar pula. Nah, begitu Pak. Jadi kalau kita ingin menyampaikan hal besar, itu kita boleh sumpah. Tapi manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Demi Robnya Ka'bah, gitu boleh. Demi Robnya manusia, itu boleh. Tapi demi Ka'bah enggak boleh. Kita boleh hanya bersumpah itu demi nama Allah, dengan nama-nama Asmaul Husna, dan bersumpah dengan Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan bersumpah dengan Al-Quran boleh. Kenapa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Al-Quran itu diperbolehkan, karena dia bukan makhluk. Pokoknya yang dilarang adalah bersumpah dengan makhluk. Demi Nabi itu nggak boleh Pak. Demi bapakku, ibuku, tidak boleh. Jelas Pak ya? Jadi bolehnya bersumpah demi Allah. Fikih hadis berikutnya adalah hadzul ummah ala taubati wal istighfar, fa innahu ma'a kaunihi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara yastaghfirullah yatubu ilaihi. Ada anjuran bagi umat untuk bertaubat dan beristighfar. Dua hal Pak, ini berbeda loh Pak ya. Taubat dan istighfar. Ada perbedaan antara istighfar dan taubat ya. Perbedaannya apa? Gamblangnya begini saja. Orang yang taubat dia pasti istighfar, gitu saja. Orang yang istighfar belum tentu bertaubat. Kenapa? Karena syarat taubat itu salah satunya adalah istighfar. Betul kan Pak tadi kan? Ya enggak? Minta ampun kan? Ya. Tapi kalau orang yang istighfar belum tentu dia bertaubat. Dia misal melakukan dosa, astagfirullah, boleh saja dia melakukan istighfar, astagfirullah, tapi tidak menyesal sehingga dia nanti lakukan lagi. Itu perbedaan istighfar dan taubat. Makanya Nabi mengatakan la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya beristighfar dan saya bertaubat. Gitu Pak. Jadi jangan mengatakan orang beristighfar itu sudah bertaubat lah ya Syekh. Tidak. Tapi harus dia beristighfar dan dia bertaubat. Kalau dia mau bertobat, ada penyesalan, dia hentikan dosanya itu dan bertekad bulat untuk tidak melakukannya. Dan itu ditunjukkan oleh hadis Nabi tadi. Fikih yang berikutnya atau faedah yang berikutnya yang ketiga adalah al-iktsaru minal istighfar wat taubah. Anjuran untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat. Fa innal abda la yanfak an dzanbin aw taqsirin. Karena seorang hamba itu tidak mungkin dia bisa terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Maka dia harus selalu bertaubat, selalu beristighfar terus. Dan dicontohkan Nabi sebanyak, bahkan lebih banyak dari 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Antum berapa kali beristighfar dalam sehari Pak? Katakanlah sholat itu 5 kali. Setelah sholat itu kan ada zikir istighfar 3 kali. 3 kali 5 baru 15 loh Pak ya. Baru 15. Itu kalau sholat maktubah ya, baru 15. Berarti bisa ditambahi mungkin setelah istighfar 3 kali dan selesai tartibnya zikir habis sholat itu, di akhir itu bisa ditambahi mungkin
Paling enak itu ya setelah habis sholat itu nanti antum nambahi 20 kali. 20 kali 5 berapa Pak? 100 kan? Nah, ya. Jadi bisa lebih dari istighfarnya Nabi lah. Wong Nabi saja yang sudah maksum itu lebih dari Bu, fa'aktsar. Nah, aktsar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali beliau mengatakan begitu. Lah mosok kita sing ora sapa-sapa gitu kurang dari 70 kali. Wa yadzubillah, ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi orang yang mendapati buku catatannya itu dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Dan istighfar itu kan salah satu sebab Allah tidak menghancurkan umat ini. Betul kan? Ada dua sebab umat itu tidak dihancurkan, yaitu adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah orang-orang yang beristighfar. Jadi alhamdulillah Pak, kita bersyukur negeri ini tidak dihancurkan Allah itu. Pasti ada orang yang banyak beristighfar itu. Pasti itu ya. Kita nggak tahu siapa itu ya. Tayyib, itu hadis yang pertama dan sepertinya sudah 8:30. Insyaallah kita akan lanjutkan di hadis yang ke-14 insyaallah taala, yang menunjukkan bahwa istighfar dan taubat itu tasyri' li ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kita cukupkan di hadis yang ke-13 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada hal yang mau didiskusikan, fal yatafadzal mashkura ma'jura. Masya Allah. Pertanyaan pertama, apakah kalau orang sudah beristighfar dan bertaubat dia masih mendapatkan dosa? Begitu Pak, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hukuman itu tidak mungkin diberikan oleh Allah kecuali orang itu berdosa, kan begitu? Coba ya. Nah, berarti apakah orang yang bertaubat itu masih mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Insya Allah, kalau orang itu sudah beristighfar dan bertaubat memenuhi syarat yang telah disampaikan oleh Imam An-Nawawi tadi, dan ditambahi pensyarat ini, yaitu ada keikhlasan, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan at-taubatu tahjubu ma qablaha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taubat itu akan menutupi dosa-dosa yang telah lalu. Begitu Pak. Jadi kalau mungkin sejak balik sampai umur sekian tahun gitu, ada orang yang melakukan dosa, meskipun dosa itu setinggi gunung atau sebanyak buih lautan, jangan pernah putus asa. Dia bertaubat kepada Allah, insya Allah akan Allah ampuni Pak. Nah gitulah. Kalau sudah diampuni, bagaimana Allah mau mengazabnya? Azab itu tidak mungkin Allah berikan kecuali dia ada dosa. Begitu Pak. Meskipun nanti ada orang-orang yang berdosa besok di hari akhir itu, kemudian Allah ampuni begitu saja, tapi kan nggak tahu siapa orangnya. Seperti hadisul bitaqah itu, araftumuh, pernah dengar hadis itu Pak? Pernah ya kan? Hadisul bitaqah, hadis tentang kartu, bukan bitaqatul hamra, kartu merah bukan ya, atau bitaqatul safra, kartu kuning lah, tapi bitaqah tasyahud ya. Besok di hari akhir itu Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang berdosa Pak, dia pendosa lah ya, melakukan dosa ini dan itu, kemudian Allah bertanya kepadanya, dia mengakui dosa-dosanya, tapi kemudian Allah berikan, ini saya berikan kepada kamu bitaqah, kartu Pak. Jadi ternyata ada, bukannya kartu sehat saja ya. Nah, Masya Allah, saya baca hadis itu kayak, kalau pas baca hadis itu dan ingat hadis itu, berharap saya dapat kartu itu dari Allah. Allah yang memberikan, ini saya berikan kartu itu. Di kartu itu tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Orang pendosa itu mengatakan, ya Allah, terus apa gunanya kartu ini bagi saya pendosa ini? Allah mengatakan, kartu ini, dengan kartu ini kamu tidak akan dizalimi siapapun. Maksudnya apa? Waktu dihisab lancar insya Allah hisabnya dia. Naam, dan akhirnya singkat cerita dari hadis itu, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia berdosa, Pak. Gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu, Pak. Kita termasuk orang itu tidak, kan gitu. Maka kita harus mentobati dosa-dosa kita, Pak. Dan tidak mungkin Allah itu mengadab seorang kalau dia tidak Allah tidak mungkin mengadab seorang kalau dia tidak berdosa. Masa Allah mengadab sementara dia tidak berdosa, kan nggak mungkin. Begitu, Pak ya. Jadi at-taubatu tahjubu ma qablaha insyaallah. Jadi taubat itu insyaallah akan menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu, Pak. Gitu, Pak. Jadi jangan pernah putus asa kita bertobat kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, apakah ada anjuran berapa kali beristighfar dan bertaubat? Kalau hadis tadi mengajari kita minimal berarti 70 kali, Pak. Ya. Terus maksimal berapa? Tidak terhitung, Pak. Tidak terbatasi. Silakan, Pak. Jenengan bisa 4.000 kali, 444 kali, ya monggo. Tapi susah nanti ngitungnya kalau begitu, ya kan? Terus pokoknya antum istighfar aja banyak-banyak gitu. Dan wa atubu ilaihi astaghfirullah atubu ilaihi astaghfirullah atubu ilaihi astaghfirullah atubu ilaihi. Itu sebanyak-banyaknya, Pak. Gitu ya, Pak. Bagus. Nah, tidak terbatas, Pak. Ya, tidak terbatas ya. Kita bertobat kepada Allah. Mungkin ada lagi yang didiskusikan? Ya, enggak, Pak Aginta. Enggak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, bagaimana supaya kita menyesal, ya? Menyesal saya kira itu adalah bahasa Indonesia yang kita tahu semuanya. Menyesal itu berarti kan tidak melakukan, atau menyesal itu berarti kan apa namanya, Pak? Getun ya, itu bahasa. Ya, nyesal waduh. Apa ya? Iya. Kalau dalam bahasa Arab itu nadam namanya, ya. Nadam ala fi'liha. Menyesali telah melakukannya. Begitu, Pak. Jadi kita harus bahkan ini syarat tadi ya. Kalau nggak ada ini maka tidak benar taubatnya itu, Pak. Di sini ada perkataan begini, Pak. Ta'mimu jami'iz dzunub wastighraquha bihaits la tada'u dzanban illa tanawalathu wala khati'atan illa atat 'alaiha. Jadi orang yang pernah melakukan dosa itu dia harus setarakan seluruh dosa itu, dikumpulkan jadi satu, seluruh macam-macam dosa itu, Pak, ya. Bihaits la tada' dzanban illa tanawalathu. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwa kalau dia tidak meninggalkan seluruh dosa itu, dia pasti akan melakukannya. Wala khati'atan, atas sebuah kesalahan, illa atat 'alaiha, kecuali dia akan melakukannya. Artinya dia harus setelah mengumpulkan seluruh dosa itu, Pak, ya kan? Dia harus deteksi dosa-dosa itu, sebab-sebab apa yang dia bisa melakukannya, atau hal-hal apa yang kemudian dia bisa melakukannya, dia harus hentikan, stop itu, Pak. Itu berarti termasuk nadam begitu, Pak. Kalau dahulu misal dosa apa ya? Dosa A lah misal. Saya melakukan dosa A ini sebabnya apa sih gitu kan? Kenapa saya bisa sampai melakukan itu? Langkah-langkah yang langkah-langkah ya. Maksudnya kira-kira apa yang saya bisa terjerumus ke situ? Dia harus stop itu, Pak. Jangan lakukan. Kalau dia lakukan, dia bisa terjerumus. Misal HP kan, kalau saya megang HP kok malam-malam terus-terusan, saya buka YouTube nanti bisa berlanjur kemana-mana. Berarti dia harus tinggalkan itu. Ini akan menunjukkan penyesalannya dia, Pak. Harus ada penyesalan itu dibuktikan, dibuktikan untuk memutus seluruh hal-hal yang
membuat dia terjerumus ke dalam dosa itu. Nah gitu Pak. Jangan sampai kemudian dia melakukan jalan-jalan itu, nanti dia terjerumus lagi dalam dosanya Pak. Nah itu menunjukkan keseriusan dia dalam penyesalan Pak. Gitu Pak Aginta. Wallahu ta'ala alam. Gitu ya. Mungkin ada masukan yang lain, falyatafaddal masykura. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, masya Allah. Malaikat itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mungkin menulis dari seseorang, Allah tidak menulis dari seseorang dalam keadaan 3 hal. Yang pertama, dari anak kecil sampai dia balik, Pak. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, gila sampai dia berakal. Jadi orang gila itu dia harus bersyukur karena nggak ditulis dosanya. Nah, dan keluarganya harus bersyukur untuk kita bahagia dan menikmati atau bisa menerima takdir Allah. Ya syukuran itu Pak ya. Syukurnya oh dia nggak ditulis dosanya gitu. Orang yang tidur begitu, ya kalau ada orang tidur jangan segera dibangunkan Pak ya. Karena kalau dibangunkan dia akan berdosa gitu. Nah, ya nggak begitu juga Pak ya kan gitu. Nah, yang ketiga Pak adalah anak kecil sampai dia balik Pak. Kalau dia belum balik, dia tidak dicatat dosanya Pak. Itu dosa nggak? Ya dosa misal gitu kan. Tapi dicatat nggak? Dia tidak dicatat sebagai pelaku dosa. Begitu Pak. Terus dosanya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dosa anak kan begitu. Nah gitu. Kalau ada keikutsertaan, makanya orang tua itu masya Allah Pak ya. Orang tua itu memang memiliki tugas utama Pak, mendidik anak. Karena dosa anak itu nanti dosa orang tua. Begitu Pak. Kok bisa? Ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin bagi yang dipimpinnya. Disebutkan dalam hadis itu bapak orang tua itu pemimpin keluarga anak dan keluarganya. Begitu Pak. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait keluarganya. Kalau anak kecil itu melakukan dosa, kok orang tuanya tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak mungkin hadis itu datang. Atau istrinya melakukan dosa kok suaminya tidak dimintai pertanggungjawaban, maka hadis itu tidak akan datang. Hadis itu datang karena tadi Pak, dosa kesalahan keluarga itu tanggungannya adalah pemimpin Pak. Antum ini ya, para anggota dan korlas posko ini, masya Allah. Nah, gitu. Itu Pak Febri. Jadi anak tidak ditulis dosa Pak dia ya. Dosanya mana? Pertanggungjawaban antum Pak sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Wallahu taala alam. Gitu Pak. Jinayat. Iya. Jinayat itu kaitannya dengan dosa melakukan kejahatan. Itu jinayat ya Pak ya. Jadi dosa itu macam-macam, kesalahan itu macam-macam ya. Kalau jinayat mungkin yang ada belum paham, jinayat itu kaitannya dengan melakukan kejahatan, itu jinayat. Bagaimana kalau anak kecil melakukan jinayat? Ya sama Pak, dia tidak tertulis sebagai pelaku dosa sampai dia balik Pak. Pokoknya sebelum balik dia tidak dicatat oleh malaikat. Meskipun dia sudah bisa berpikir, iya. Meskipun dia, pokoknya ukurannya adalah balik. Balik itu apa Pak? Balik itu kalau laki-laki kan ihtilam. Kalau perempuan haid. Bukan umur Pak ya, bukan umur, tapi ihtilam dan haid. Ihtilam itu adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kalau sudah terjadi dua hal itu, maka dia sudah menanggung dosa atas
hal yang dilakukannya, Pak, dosa yang dilakukan. Kalau dia berarti kembalinya ke siapa? Pertanggungjawabannya adalah orang tuanya, Pak. Pertanggungjawabannya adalah kepada orang tuanya, Pak. Wallahu taala alam. Gitu, Pak, ya. Kalau hukum di Indonesia ya nggak tahu. Ada hukum Pak di bawah balik, nggak balik ya ukurannya ya, tapi di bawah 15 tahun gitu ya. Berapa? 18 tahun. Di bawah 18 tahun tidak dikenai. Ya. Ada hukumnya sendiri. Oh, itu. Wallahu taala alam. Kalau di Islam orang yang belum balik hadnya dan jinayatnya wallahu taala alam, ya. Karena kembali kepada hadis tadi bahwa anak yang belum balik itu dia belum berdosa. Setahu saya bahwa kalau anak belum balik melakukan kesalahan dalam Islam, dia tidak terkena sanksi hukuman, ya, tapi dia harus ditakdib, diberikan pendidikan, gitu. Wallahu taala alam. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu, setahu saya, ada kisos kepada anak yang belum balik. Nggak ada. Rajam, cambuk, kalau belum balik nggak boleh, nggak ada, Pak. Yang dicuri anak kecil wajib dikembalikan. Iya, orang tuanya tanggung jawabnya. Iya. Nah, iya, Pak. Rambutan ini halal, Pak. Rambutan ini halal, ya. Jadi tidak masalah, Pak, ya. Rambutan ini halal. Nah, tapi rambutan yang lain tidak halal, ya, kecuali dihalalkan oleh pemiliknya. Taib, mungkin itu. Ibu ada? Nggak ada. Paham berarti, ya? Hah? Apa? Oh, coklat halal. Kalau yang bisa mengolah silakan, Bu. Gas halal dengan uang. Nah, gas halal, Pak. Kalau antum ke kantor Kamila sebentar itu, ya. Ada lagi, Pak, mungkin yang didiskusikan atau tambahan? Monggo, Pak. Terkait dengan ucapan atau nafas untuk bertaubat itu yang dalam ucapan kesalahan itu selain istighfar itu apakah juga boleh dengan nafas yang lain, atau misalnya istighfar itu apakah ada tambahan nafas lainnya? Oh ya, cukup, Pak, ya? Ya. Apakah ada lafal lain selain istighfar? Ya, yang dicontohkan, yang tersurat di dalam Al-Quran, Al-Hadis itu menggunakan kata istighfar. Wa kanu minal mustaghfirin, ya, itu juga istighfar. Apakah ada kata lain? Wallahu a'lam. Setahu saya tidak ada kata yang lain. Tapi kalau seorang itu mengucapkan istighfar dengan bahasanya, orang Cina menggunakan bahasa istighfar dengan bahasa Cina, Korea dengan bahasa Koreanya, Inggris dengan bahasa Inggrisnya, orang Jawa dengan orang bahasa Jawanya, insya Allah itu mencukupi, Pak. Insya Allah itu mencukupi, ya, gitu, Pak, ya. Tapi kalau dia sudah diajarkan dengan kalimat ini dan ini kalimat hadis, kalimat sunnah dan kalimat Al-Quran, kenapa dia tidak gunakan? Gitu aja sih, Pak, ya. Tapi kalau orang mengatakan, ya Allah, du Gusti, kula nyuwun ngapunten, ya masa Allah tidak tahu? Pasti Allah ampuni. Ya, asal dia yakin dan dia ada syarat-syarat pertobatan tadi, Pak, insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, Pak, ya. Orang pakai dia mengucapkan istighfar, sulit, ya kan? Mungkin memang dia tidak tahu, tidak pernah ngomong Arab, gitu kan? Tidak pernah belajar, dia cuma bisanya bahasa Jawa, ya sudah. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten. Nah, pasti Allah tahu, Pak, bahwa dia ini minta ampun. Begitu, Pak, ya. Wallahu taala alam. Tapi kita cukup astagfirullah, kan karena kita sudah tahu. Kecuali kalau mengucapkan astagfirullah tapi tidak tahu, dan banyak penggunaan
istighfar yang salah. Misal dia melihat orang berantem gitu kan, astagfirullahaladzim kan gitu kan. Harusnya kan yang berantem yang istighfar kan gitu kan. Ya sebenarnya ya boleh, tidak salah, tapi kan itu penggunaan yang tidak tepat. Tepat gak itu, Pak? Harusnya apa? Karena kan itu ada kejadian musibah, harusnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan gitu kan. Itu penggunaan kita yang kadang salah gitu kan. Tapi boleh nggak? Ya boleh, tidak dosa gitu ya. Apalagi kalau dia mendapati mungkin temannya itu kalau melihat begitu kok sering istighfar, seling berantem aja Pak supaya temannya sering istighfar kan gitu. Nah gitu. Ya, alasannya gara-gara supaya teman saya ini kan nggak pernah istighfar. Istighfarnya kalau melihat orang berantem ya gitu. Ya ini hanya guyonan Pak ya, jangan dianggap serius. Allah Ta'ala alam. Ya kadang penggunaan yang kurang tepat. Kayaknya cukup Pak. Nggak ada pertanyaan Pak Prima, Pak Ferdi, Khair, Kelas, cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.